3. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Al-Quran dan Hadis selama 7 kali pertemuan. Materi yang pertama itu terdiri dari surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Mari kita bahas. Pertama saya akan membahas dari materi pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah seperti yang kita ketahui bahwa terdiri dari 7 ayat yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Quran. Ada beberapa nama lain dari surah ini. Yang pertama ada sebagai Ummul Kitab. Artinya apa? Artinya sebagai induk Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Fatihah itu kan mengandung inti dari seluruh Al-Quran, yang dimana di dalamnya itu mencakup pokok-pokok akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua sebagai Al-Masani, artinya yang diulang-ulang. Ya, Al-Fatihah itu kan selalu diulang dalam setiap rakaat sholat setiap hari. Tidak ada surah lain yang diulang sebanyak surah Al-Fatihah ini. Dan yang ketiga itu Alhamdulillah. Karena Al-Fatihah itu kan dimulai dari kata Alhamdulillah, yang berarti pujian, menyoroti pentingnya rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena turunnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah, dan turunnya surah ini itu pada masa awal kenabian Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat Arab yang tengah dilanda kebodohan dan kegelapan spiritual. Ada kandungan dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan mengandung prinsip-prinsip utama agama Islam yang menyangkut keyakinan, ibadah, syariah, hari kiamat, sifat-sifat Allah, penyembahan, doa, petunjuk agama yang lurus, dan menjauhi kejahatan. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Falaq berarti yang terbelah, diambil dari ayat pertama. Ia disebut dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga disebut dengan Al-Mukashifisyatain, yaitu 2 surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surah ini turun satu paket dengan surah An-Nas. Ada beberapa pendapat, yaitu menurut pendapat Hasan, Atar, Ikrimah, dan Jabir, keduanya adalah surah Makkiyah. Pendapatnya adalah ini merupakan pendapat mayoritas, namun ada juga yang berpendapat keduanya adalah Madaniyah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Falaq ini dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy Mekah berupaya menciderai Rasulullah dengan ain. Apa artinya? Ya, ini pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Ada kepercayaan tertentu bahwa mata melalui pandangannya bisa membinasakan, dan memang ada orang-orang tertentu yang matanya demikian. Maka Allah menurunkan dan mengajarkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Dan ini sebagai asbabun nuzul, tumpuan dari pendapat Al-Falaq ada Makkiyah. Asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat versi Madaniyahnya bahwa surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saat seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Asyam menyihir beliau. Jadi Lubaid bin Asyam ini menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Nabi Muhammad yang rontok ketika bersisir. Jadi beberapa gigi sisir itu tetap benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Makanya Allah menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Jadi setiap satu ayat yang dibacakan terlepas satu ikatan. Hingga Rasulullah itu merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, maka semua ikatan itu terlepas. Namun riwayat ini itu ditolak oleh Ibnu Katsir. Beliau itu menguatkan pendapat bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu surah Al-Makkiyah. Surah selanjutnya adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu merupakan surah yang terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Yang dimana surah ini tuh Allah memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan pernah menyembah Tuhan yang orang kafir sembah. Dan ini ditegaskan pada ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Dan dilanjutkan dengan ayat kedua yang berbunyi la a'budu ma ta'budun, yang artinya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Jadi di sini Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir tadi. Dan dilanjutkan dengan ayat ketiga yang berbunyi wala antum abidun ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ketiga ini juga menjelaskan bahwa orang Quraisy itu tidak akan menyembah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah. Dan dilanjutkan pada ayat keempat itu wala anna abidu ma abattum, yang artinya dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi di ayat keempat ini Nabi Muhammad menegaskan kembali bahwa dia tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Dan dilanjutkan dengan ayat kelima wala antum abidun ma a'bud, bahwa dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi baik untuk masa kini dan masa depan itu tuh orang kafir tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah. Dan di akhir ayat itu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agama. Surah yang selanjutnya adalah surah Al-Ma'un. Al-Ma'un merupakan surah ke-107 yang diturunkan di kota Makkah, sehingga termasuk golongan surah Al-Makkiyah. Jadi surah Al-Ma'un ini kan diturunkan setelah surah At-Takasur. Ada beberapa nama lain dari surah Al-Ma'un yang merupakan surah seperti Ad-Din, surah At-Takzim, surah Ayatin, dan surah Ar-Ra'aita. Dan isi kandungan atau asbab nuzul dari surat Al-Ma'un ini itu terdiri dari 2 pembahasan. Maksudnya itu ya, 3 ayat pertama itu membahas mengenai orang-orang yang menghadir-hadir dan mendustakan agama, dan 4 ayat terakhir itu orang-orang yang munafik dalam sholatnya yang bertujuan untuk pamer atau riya, sehingga mereka hanya sholat ketika dilihat saja ada yang melihat. Surah selanjutnya adalah surah Al-Ikhlas yang membahas atau ayat ini membahas mengenai keesaan Allah. Sesuai dengan di asbab nuzul dari ayat itu kan ada orang Quraisy itu menanyakan bagaimana bentuk Tuhanmu, leluhurmu, dan maka Allah menurunkan surah ini sebagai bentuk jawaban atau balasan pada ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak pula dibanarkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi surat ini itu menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Dia merupakan satu-satunya dan tidak beranak dan tidak pula dibanarkan, karena tidak ada satu pun yang bisa menyamainya dan untuk berada segalanya segala sesuatu. Jadi sehingga manusia itu seharusnya menyembah kepada Allah. Surah selanjutnya adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu tergolong surah Al-Madaniyah.
Jadi surat An-Nasr itu turunnya berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, pasukan yang dimana pasukan Quraisy itu menyerang kaum muslimin, sehingga pasukan kaum muslimin meraih kemenangan yang gilang gemilang dan berhasil melucuti senjata mereka. Akhirnya orang-orang Quraisy ini berbondong-bondong masuk Islam, dan isi kandungan dari surat An-Nasr ini juga mengandung perintah untuk memuji syukur dengan mengingat keagungan Allah atas kemenangan yang telah mereka raih dan minta ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Dan dalam surat An-Nasr juga dijelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah juga memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Selanjutnya adalah surah Al-Kautsar, yang dimana dalam surah ini itu Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi surah ini itu menjelaskan bahwa harus bersyukur dan bersolat dan berkorban. Serta orang-orang yang membenci orang lain itu akan terputus dari rahmat Allah. Surah yang selanjutnya adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil dalam Al-Quran itu bercerita tentang kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram yang bermaksud menghancurkan pada Ka'bah pada tahun 570 Masehi. Jadi surat Al-Fil ini mengajarkan tentang umat Islam untuk teguh pada iman pada Allah dan percaya pada kekuasaannya yang tidak terbandingkan. Ini juga mengingatkan bahwa kekuasaan dan bencana dari Allah itu jauh lebih besar daripada tindakan manusia. Surah yang terakhir pada materi yang kedua itu surah At-Tin. Jadi surah At-Tin itu di dalamnya menegaskan pentingnya menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dalam setiap tindakan. Selain itu, surat At-Tin juga mengingatkan kita dalam konsekuensi yang menimpa orang-orang yang melakukan kejahatan dan kelalaian. Materi yang ketiga itu terdiri dari Al-Mujadilah ayat 11. Surah ini memiliki 22 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Ayat ini, khususnya ayat 11 ini memberikan tuntunan adab atau etika bermajelis, yakni hendaklah setiap orang berlampang-lampang dalam majelis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya, dan mempersilahkan orang lain agar bisa duduk di majelis jika masih memungkinkan. Dan surah yang kedua dari materi yang ketiga ini adalah surah Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 adalah untuk menguatkan pemahaman akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang sangat berlimpah dan untuk mengingatkan konsekuensi bagi mereka yang kufur dari nikmat tersebut. Sementara hikmah yang dapat kita ambil adalah untuk mengingatkan kita tentang pertanggungjawaban kepada Allah, baik itu perbuatan dan ketergantungan padanya, dan pentingnya bersyukur atas nikmatnya. Dan ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak kufur dari nikmat itu. Ayat yang ketiga yaitu surah An-Nisa ayat 8, yang dimana isi kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat 8 ini itu mengajarkan tentang kasih sayang, menyambung silaturahmi, dan menolong sesama. Jadi ayat ini memerintahkan juga untuk memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu sangat banyak ya konteksnya. Dan pada ada ayat yang keempat itu An-Nisa ayat 149, yang dimana surah ini menjelaskan bahwa Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang munafik jika mereka mau bertobat dengan 4 syarat, yaitu bersungguh-sungguh dalam bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada agama Allah, dan ikhlas dalam menjalankan agama karena Allah. Materi yang keempat itu terdiri dari surah Al-Baqarah ayat 153, karena melalui ayat ini Allah mengingatkan kita untuk tetap tenang dan sabar di saat menghadapi tantangan atau masalah atau kekecewaan dalam hidup, karena semua orang pasti menghadapi masa-masa sulit. Namun dengan kita bersabar dan selalu memohon pertolongan dengan Allah, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Ayat kedua yaitu Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran ayat 134 ini menggarisbawahi bahwa karakter orang bertakwa termasuk dalam kegemaran berinfak, kemampuan mengelola emosi dan menahan amarah, kecenderungan untuk memaafkan, serta kecintaan dalam berbuat kebajikan. Ayat yang ketiga adalah surat Al-Anfal ayat 27, yang dimana wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau mengkhianati amanatmu padahal kamu tahu akibatnya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawab seseorang. Ini memperingatkan agar tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita seorang muslim sambil menyadari sepenuhnya konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat. Dan ayat yang terakhir yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat 13 ini menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Jadi istiqomah adalah sikap yang teguh dalam pendirian dan konsisten dalam beriman. Jadi ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka, tidak akan merasa takut atau bersedih. Selanjutnya adalah materi yang kelima. Dalam materi kelima ini terdapat beberapa surah, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 63, di mana surah ini memaparkan tentang pendidikan seseorang seperti berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran, dengan tidak bersikap kasar, tidak menjawab atau menyakiti orang lain, atau menjawab sapaan orang bodoh dengan kata-kata yang membawa pada keselamatan gitu. Yang kedua itu ada surah Al-Isra ayat 27. Jadi pada surah ayat ini itu Allah menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Yang dimaksud dari pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya itu di luar perintah Allah. Surah yang ketiga adalah surah An-Nahl ayat 114. Pada ayat ini menjelaskan tentang apa yang dimakan akan mempengaruhi perangai atau karakter seseorang. Dan Islam itu mewajibkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tapi tidak semua makanan yang baik itu halal. Itu sebaliknya. Tidak semua yang halal pasti memberikan kebaikan bagi yang memakannya. Surah yang keempat ada surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menegaskan hukum terkait perjudian dan minuman keras dalam Islam. Di mana ayat ini Allah menjelaskan tentang larangan dan hukuman bagi orang-orang yang terlibat dalam praktik tersebut. Ayat ini juga menyoroti pentingnya menjauhi perilaku-perilaku yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu materi ke-6. Jadi materi ke-6 itu terdapat surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ayat ini menjelaskan tentang pentingnya untuk tidak berputus asa dan mengajak umat manusia agar terus berharap kepada Allah. Surah yang kedua yaitu surah Al-Najm
ayat 39, yang dimana menjelaskan tentang seseorang yang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri, dan segala perbuatan kita itu akan mendapatkan balasan yang sesuai serta tempat kita kembali sesudah hari kiamat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Najm 39 sampai 42. Ayat yang ketiga ada surah Al-Imran ayat 159, yang dimana Allah mengajarkan untuk menjadi orang yang lemah lembut dan tidak membenci atau mengatakan kata-kata yang kasar. Ayat yang keempat, yaitu ayat yang terakhir, yaitu adalah surah Al-Hujarat ayat 13 yang berisikan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia, yang dimana pada ayat ini ditegaskan tentang asal usul umat manusia dalam menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah atau di mata Allah. Tujuan diturunkannya surah Al-Hujarat ayat 13 juga agar setiap manusia itu bisa saling mengenal tanpa harus derajatnya itu lebih tinggi, itu memandang derajat. Dan materi kita yang terakhir yaitu materi ketujuh, yang dimana kita membahas tentang dua surah. Yang pertama dari surah Al-Anfal ayat 72, di mana surat ini menunjukkan secara gamblang bahwa jihad itu bisa dengan harta. Jadi seperti contohnya itu kayak membangun madrasah untuk memberantas kebodohan, itu bisa disebut jihad. Membuka bidang usaha baru untuk membantu mengurangi pengangguran, itu juga jihad. Atau contoh lainnya itu mendakwakan Islam sebagai agama membawa rahmat, itu juga termasuk jihad. Jadi banyak hal yang dapat dilakukan untuk dalam kita berjihad gitu. Surat yang terakhir ada surah Al-Hujarat ayat 12 yang mengajarkan dan menjelaskan kepada kita tentang larangan terhadap tindakan buruk atau berprasangka buruk, seperti mencari-cari kesalahan orang lain. Surat ini juga memberikan arahan untuk kita tuh menjauhi perilaku negatif, seperti tadi yang itu berburuk sangka, bergosip, itu